warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tazana Frianti. Di sini saya akan meresume materi mengenai pengertian metode pembelajaran. Dari kelompok penyaji, mereka mengambil 3 referensi, yaitu Yeni Rahmawati, Halfayana, dan Molly Chanton. Dari 3 para ahli tersebut, dapat disimpulkan metode pembelajaran adalah metode yang dikuasai oleh guru untuk menyajikan materi pembelajaran yang telah disusun secara nyata dan praktis, dengan upaya menyampaikan bahan kaji selama proses pembelajaran. Kemudian yaitu tentang ciri-ciri metode pembelajaran. Hal ini dikemukakan oleh Bashiruddin Usman. Ciri-ciri metode pembelajaran yaitu pertama, memungkinkan terciptanya kondisi yang kondusif selama pembelajaran. Yang kedua, memberikan kemudahan bagi peserta didik dalam mencapai bahan ajar selama proses pembelajaran. Yang ketiga, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi secara aktif dalam setiap kegiatan. Keempat, yaitu memungkinkan para peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang mencakup segenap potensi dalam diri dengan seimbang. Yang terakhir yaitu mendorong tumbuh kembangnya kepribadian peserta didik, utamanya sikap terbuka, demokratis, disiplin, dan tanggung jawab. Metode sosiodrama adalah metode mengajar dengan cara mempertunjukkan peran tertentu yang terdapat dalam kehidupan masyarakat dalam memecahkan masalah sosial serta berisikan sebuah pesan moral yang ingin disampaikan. Nah, tujuan dari metode sosiodrama ini adalah untuk membuat anak lebih mampu menghargai perasaan orang lain dan anak dapat bertanggung jawab atas segala tugasnya, serta menanamkan pada anak rasa pemikiran rasional ketika membuat keputusan dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, manfaat dari sosiodrama ini bagi anak menumbuhkan rasa tanggung jawab pada anak serta memberikan pemahaman tentang masalah sosial dan mengembangkan kemampuan anak untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, menurut Indrawani dan kawan-kawan menyatakan bahwa prinsip dari metode sosiodrama ini, yang pertama, siswa belajar dari permainan dan bukan dari kata-kata yang disampaikan oleh guru pembimbing. Yang kedua, agar perhatian siswa tetap terjaga, persoalan yang dikemukakan hendaknya disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa, baik minat maupun bakat. Nah, yang ketiga, sosiodrama hendaknya dipandang sebagai alat pelajaran dan bukan sebagai alat hiburan. Yang keempat, sosiodrama dilakukan oleh kelompok siswa. Yang kelima, siswa harus terlibat langsung sesuai peranan masing-masing. Yang keenam, penentuan topik yang dibicarakan antar siswa dan anak harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa dan situasi yang tepat. Yang terakhir, dalam sosiodrama hendaknya dapat dicapai tujuan-tujuan yang menyangkut tentang penambahan pengetahuan tentang konsep dan pengertian. Baiklah, perkenalkan, nama saya Yayang Azirianti, NIM 06141181924002. Nah, di sini saya akan merangkum tentang metode pemberian tugas. Metode pemberian tugas adalah cara mengajar atau menyajikan materi melalui penugasan kepada siswa yang dapat dilakukan secara individu maupun kelompok. Manfaatnya untuk peserta didik yaitu memupuk inisiatif dan berani tanggung jawab dan menjadi aktif dalam belajar, lebih mandiri, menyempurnakan cara belajar yang dikuasai, dan masih banyak lagi. Untuk penerapannya, metode pemberian tugas, sebelum menerapkan metode ini, guru hendaknya memahami bahwa suatu tugas yang diberikan merujuk pada satu tema pembelajaran. Untuk keunggulannya, merangsang anak dalam melakukan aktivitas belajar individu atau kelompok, mengembangkan kemandirian di luar pengawasan guru. Nah, untuk kelemahannya, guru sering memberikan tugas yang menonton atau tak bervariasi dan juga sulit untuk dikontrol karena apakah benar anak yang mengerjakan tugas atau orang lain. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait metode proyek, di mana metode proyek itu merupakan satu cara dalam pembelajaran yang melibatkan anak untuk menyelesaikan suatu tugas yang terdiri dari serangkaian yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, baik secara individu maupun bersama dengan kelompok menggunakan objek alam sekitar. Bisa juga objek benda-benda yang ada di dalam kelas, misalnya balok. Nah, guru memerintahkan anak untuk
membuat apa dari balok itu, misalnya membuat rumah atau membuat apa bentuk-bentuk yang bisa dikerjakan anak gitu ya. Nah, adapun dari manfaat dan tujuan metode proyek ini adalah untuk memberikan pengalaman kepada anak dalam mengatur dan mendistribusikan kegiatan. Dan yang kedua itu belajar bertanggung jawab terhadap pekerjaan masing-masing. Hal ini memberikan peluang kepada setiap anak untuk dapat mengambil peran dan tanggung jawab dalam memecahkan masalah yang dihadapi kelompok. Dan selanjutnya itu juga memupuk semangat gotong royong, kerjasama di antara anak yang terlibat gitu, memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan sikap dan kebiasaan dan melaksanakan pekerjaan dengan cermat. Nah, jadi ada satu keluarga yang memang mereka melaksanakan metode proyek ini di rumahnya. Nah, jadi sang ibu dan ayah di dalam rumah tersebut selalu menerapkan metode proyek ini dalam rumah dengan mengajak anak berbagi tugas di kegiatan-kegiatan rumah. Misalnya anak pertama dianya senang menyapu. Nah, jadi untuk minggu pertama ini tugas menyapu itu dilakukan oleh anak pertama. Dan anak kedua misalnya memilih untuk membersihkan toilet. Nah, berarti tugas anak kedua pada minggu pertama ini adalah membersihkan toilet. Dan orang tua memang menyerahkan segala pekerjaan tanggung jawabnya itu kepada anak tersebut. Jadi silahkan anak mau berekspresi, mau mengeksplorasi apapun, itu tugas si anak gitu ya, tugas si anak. Nah, jadi pada metode proyek ini memang memberikan kesempatan bagi anak untuk mengeksplorasi diri dan juga untuk belajar bertanggung jawab. Si anak belajar bertanggung jawab dengan akan tugasnya, dan juga anak juga belajar bertanggung jawab untuk memecahkan masalah. Jadi banyak sih manfaat dari dan tujuan dari metode proyek ini. Adapun kekurangan dan kelebihan dari metode proyek, yaitu kelebihannya, yang pertama dapat memperluas pemikiran siswa yang berguna dalam menghadapi masalah. Tadi dapat membantu anak dalam memecahkan permasalahan, biasakan anak untuk melatih begini ya cara memecahkan masalah dan segala macamnya. Yang kedua, dapat membina siswa atau membina anak dengan kebiasaan menerapkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam kehidupan sehari-harinya secara terpadu. Yang ketiga, metode proyek ini sesuai dengan prinsip-prinsip didaktik modern yang dalam pengajarannya perlu memperhatikan kemampuan individual siswa dan kerjasama dalam kelompok. Yang kelima, bahan pelajaran tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari yang penuh dengan masalah. Jadi, di sini anak bisa mempraktekkan ilmu yang ia dapat dalam penggunaan metode proyek ini. Nah, selanjutnya itu kekurangan metode proyek. Kekurangan metode proyek yang pertama yaitu dari kurikulum. Nah, kurikulum yang berlaku di Indonesia saat ini baik secara vertikal maupun secara horizontal belum menunjang pelaksanaan metode proyek ini. Dan yang kedua, dari pemilihan topik unit yang tepat sesuai dengan kebutuhan anak, juga fasilitas dan sumber belajar yang diperlukan bukanlah pekerjaan mudah yang dapat dikerjakan. Yang ketiga, bahan pelajaran sering menjadi luas sehingga dapat mengaburkan pokok unit yang sedang dibahas. Namun sebenarnya kekurangan ini dapat tidak terlalu fatal ya, maksudnya tidak terlalu besar. Jadi metode proyek ini menurut saya fine-fine saja sih kalau mau kita terapkan baik dalam kehidupan di rumah maupun di lingkungan sekolah. Baiklah, saya Afifah Faturama akan menjelaskan mengenai metode tanya jawab. Metode tanya jawab merupakan suatu cara mengajar di mana guru dan siswa aktif bersama. Guru bertanya, siswa memberikan jawaban, siswa mengemukakan pendapat ide baru. Adapun manfaat tanya jawab menurut Samsul Effendi tahun 2018, yang pertama yaitu mengecek pemahaman para siswa dasar perbaikan proses belajar mengajar. Yang kedua, membimbing usaha para siswa untuk memperoleh suatu keterampilan kognitif maupun sosial. Yang ketiga, memberikan rasa aman pada siswa melalui pertanyaan kepada seorang siswa yang dapat dipastikan bisa menjawab pertanyaan. Yang keempat, mendorong siswa untuk melakukan penemuan dalam rangka menjelaskan suatu masalah dan mengarahkan jalan diskusinya. Selanjutnya, memberikan rasa aman pada siswa melalui pertanyaan kepada seorang siswa yang dapat dipastikan bisa menjawab pertanyaan.
Selanjutnya, adapun kelebihan serta kekurangan metode tanya jawab ini. Yang pertama yaitu kelebihan metode tanya jawab menurut Jamarah yang dikutip Samsul Effendi tahun 2018. Yang pertama, pertanyaan dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa. Yang kedua, merangsang siswa untuk melatih dan mengembangkan daya pikir. Dan yang ketiga, mengembangkan keberanian dan keterampilan siswa dalam menjawab dan mengungkapkan pendapat. Adapun kekurangan dari metode tanya jawab ini yaitu yang pertama, siswa merasa takut, yang kedua, tidak mudah membuat pertanyaan yang sesuai dengan tingkat pikiran dan dipahami siswa, yang ketiga, waktu sering terbuang, dan yang keempat, dalam jumlah siswa yang banyak tidak mungkin cukup waktu untuk memberikan pertanyaan kepada siswa. Penjelasan terakhir yaitu prinsip metode tanya jawab. Yang pertama, ada prinsip penyebaran, yang kedua, ada pemberian waktu berpikir, yang ketiga, penggunaan pertanyaan pelacak. Baiklah, saya akan menjelaskan metode karya wisata. Metode karya wisata adalah suatu metode di mana pendidik mengajak anak ke suatu tempat atau objek tertentu untuk mempelajarinya lebih jauh. Metode ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Adapun kelebihannya yaitu pengajarannya lebih nyata, lebih relevan dalam kebutuhan di masyarakat, lebih mudah merangsang kreativitas, bahan ajar lebih luas, mendapat bermacam pengetahuan dan pengalaman yang terpadu. Sedangkan kekurangannya membutuhkan fasilitas dan biaya. Persiapannya lama, karya wisata lebih prioritas pada rekreasi dan mengabaikan tujuan utama studinya. Sulit mengatur banyaknya siswa dalam perjalanan kegiatan studi. Implementasi metode ini pada pengembangan perilaku anak usia dini yaitu melakukan perencanaan terlebih dahulu seperti penyiapan kegiatan, perizinan kegiatan, lalu melakukan pelaksanaan kegiatan seperti bernyanyi yang berkaitan dengan tempat wisata, bercerita, tanya jawab tentang lingkungan yang dilihat. Baiklah, saya Bella Febriani akan menjelaskan tentang metode bercakap-cakap. Yaitu metode bercakap-cakap adalah suatu cara penyampaian bahan pembelajaran yang dilaksanakan melalui percakapan dalam bentuk tanya jawab antara anak dengan guru atau anak dengan anak yang dikomunikasikan secara lisan dan merupakan salah satu bentuk komunikasi antara dua orang atau lebih, di mana satu dengan yang lainnya saling mengkomunikasikan pikiran dan perasaan secara verbal, di mana di sini akan terjadi suatu percakapan. Nah, melalui metode bercakap-cakap ini memberikan kesempatan anak untuk berinteraksi dengan cara mendengar orang lain berbicara dan menanggapi pembicaraan tersebut, sehingga anak lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran, terutama dalam berbicara anak. Metode bercakap-cakap ini akan mempengaruhi perolehan kosakata yang lebih banyak dari percakapan dan dimungkinkan anak akan terampil dalam berbicaranya. Keterlibatan guru, orang tua, dan masyarakat dalam pendidikan anak berpengaruh kuat dalam pembelajaran sehingga tercipta adanya kepedulian terhadap efektivitas pembelajaran anak. Jalinan komunikasi tersebut tidak hanya dalam bentuk komunikasi dua arah dengan melakukan face-to-face, juga dapat menggunakan papan pengumuman sebagai media komunikasi yang sekaligus sebagai stimulus untuk memperoleh informasi. Nah, karena dengan komunikasi yang baik akan tercapainya efektivitas pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miranda Wasep dari NIM 1412-1924025. Di sini saya akan menyampaikan materi resume tentang metode bercerita. Jadi metode bercerita adalah suatu cara yang digunakan guru dalam bertutur kata penyampaian secara cerita kepada anak secara lisan dengan tujuan mengkomunikasikan pesan-pesan cerita yang mengandung unsur etika, moral maupun nilai-nilai agama. Adapun manfaat dari metode bercerita ini yaitu yang pertama, mengembangkan keahlian kognitif, psikomotor dan afektif anak. Yang kedua, menambah dan melatih anak guna jadi pendengar kritis dan aktif. Yang ketiga, memberikan pengetahuan sosial, agama, dan moral pada anak usia dini. Yang keempat, memberikan wawasan dan pengetahuan serta dapat melatih anak untuk berani mengungkapkan pendapatnya.
Kemudian di dalam metode bercerita sendiri terdapat teknik-teknik, yaitu membaca langsung dari buku cerita, menggunakan ilustrasi dari buku, menceritakan dongeng, menggunakan papan flanel, dan menggunakan media boneka. Kemudian ada langkah-langkah dalam metode bercerita, yaitu menetapkan tujuan dan tema, menetapkan bentuk cerita, menetapkan perencanaan pelaksanaan, dan menetapkan perencanaan penelitian. Saya Yuvita Ariska, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode eksperimen. Metode eksperimen merupakan suatu cara penyajian bahan pembelajaran yang mana peserta didik melakukan percobaan untuk membuktikan sendiri suatu kegiatan yang dilakukan atau dipelajari. Adapun tujuan penggunaan metode eksperimen yaitu agar siswa mandiri dalam belajar. Hal ini melalui mencari dan menemukan sendiri berbagai jawaban atau persoalan-persoalan yang dihadapinya. Kegiatan dilakukan secara mandiri, dengan begitu maka siswa akan menjadi aktif dalam pembelajaran. Adapun kelebihan metode eksperimen yaitu membuat peserta didik lebih percaya atas kebenaran dan kesimpulan berdasarkan percobaannya sendiri karena mengalami atau mengamati sendiri suatu proses atau kejadian, mendapatkan pengalaman dan hasil belajar akan tahan lama dan internalisasi. Selanjutnya itu kelemahan metode eksperimen. Nah, metode eksperimen memiliki kelemahan yaitu pelaksanaan metode ini sering memerlukan berbagai fasilitas peralatan dan bahan yang tidak selalu mudah diperoleh dan murah, memerlukan waktu yang relatif lama, dan setiap eksperimen tidak selalu memberikan hasil yang diinginkan atau diharapkan. Adapun langkah-langkah pelaksanaan metode eksperimen, yaitu anak dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari beberapa anak. Selanjutnya, guru bercakap-cakap dengan anak mengenai prosedur, peralatan, dan bahan yang akan digunakan dalam kegiatan percobaan. Anak diajak melakukan prediksi dari percobaan yang akan dilakukan. Selanjutnya, guru memberikan penjelasan tentang pelaksanaan percobaan disertai contoh dan menyampaikan yang perlu diamati selama percobaan. Lalu anak mempraktikkan sendiri dan guru berdiskusi dengan anak untuk menarik kesimpulan dari percobaan yang telah mereka lakukan. Terima kasih.